Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngeklik videoku kali ini. Kali ini aku mau evaluasi budgeting untuk bulan November 2022. Gimana nih kabarnya teman-teman? Sehat nggak? Masih semangat nggak? Udah akhir bulan, semoga juga udah pada gajian ya. Udah pada gajian, semoga aja juga ya teman-teman. Jadi kita udah bisa memulai lembaran budgeting terakhir di tahun 2022 ini. Oke, jadi November 2022 ini adalah bulan ketiga aku nerapin budgeting ya di keuangan rumah tangga aku. Sebelumnya aku mohon maaf banget karena biasanya aku itu upload seminggu 2 kali, tapi karena akhir-akhir ini lagi hektik ya kerjaan di kantor, akhir tahun lagi sibuk, jadi nggak sempet gitu ya nyesuaiin sama jadwal buat upload kayak biasanya karena harus ngelemburin kerjaan kantor juga. Jadi akunya gitu nggak kuat ya mau ngelemburin lagi buat ngedit video. Sebenarnya videonya itu udah ada beberapa yang aku record gitu ya, tapi nggak sempet diedit. Oke nih, balik lagi ke budgeting November 2022. Ini tadi aku udah ambil ya sisa dari uang belanja mingguan dari 600.000 ini, alhamdulillah masih ada sisanya. Nggak banyak sih ya, tapi tetap harus disyukuri. Sisanya itu nggak sampai 100 ribuan ya, hanya 70 ribuan aja sisa dari uang belanja ini, tapi udah lumayan banget, bener-bener lumayan banget. Dengan metode budgeting ini aku jadi lebih menghargai gitu ya, sisa 1.000, sisa 2.000, kembalian dari dana yang aku gunain itu jauh jadi lebih berharga gitu ya. Yang kalau dulu sebelum nerapin metode budgeting, kalau ada kembalian ya biasanya dipakai buat jajan lagi atau dipakai buat keperluan yang lain selain keperluan belanjanya gitu ya, keperluan sesuai dengan anggaran yang udah direncanain gitu. Kerasa banget perubahannya di 3 bulan terakhir ini, 3 bulan belakangan ini aku nerapin budgeting, walaupun masih kadang ada boncos di beberapa slot nih, kayak slot beras udah 2 bulan ini sisanya hanya 30-an, 50-an, padahal yang kepake itu buat beli beras itu paling hanya sekitar 80 ribuan gitu ya. Nah, jadi masalah boncosnya anggaran beras dan gas aku ini karena aku itu kalau beli beras itu seringnya nitip Pak suami, dan biasanya kembaliannya itu dijajanin gitu ya, maksudnya sekalian misalnya lagi mau beli nasi goreng atau apa, nah sama Pak suami itu langsung dibelanjain pakai kembaliannya itu gitu ya. Jadi dia itu bingung ntar berapa ya kembalian uang tadi gitu. Nah, aku juga udah nggak yang nagih-nagih gitu ya, ya udah deh, mungkin buat bulan ini aku bakal beli berasnya aku sendiri gitu yang pergi, jadi kembaliannya itu jelas gitu ya, nggak dipakai buat jajan yang lain-lain sekalian nyambi gitu ya, mentang-mentang ke Indomaret jadinya selain beras ada hal-hal lain juga yang dicomot gitu ya, mengganggu anggaran beras aku gitu. Oke, untuk yang slot-slot lainnya kosong melompo, yang tersisa di dana darurat juga hanya 2.000 perak ya, tapi nggak apa-apa lah ya, yang penting cukup, itu inti dari budgeting gitu. Nggak apa-apa kalau kita lihat teman-teman yang lain budgeting banyak sisanya, kalau kita nggak banyak sisanya, it's okay, yang penting cukup. Nah, untuk jalan dan jajan itu sebenarnya nggak habis ya 400.000 itu, karena alhamdulillah banget setelah ada kebiasaan baru lagi yang aku mulai yang Hapsari ini,
Jadi aku itu ada nyisihin setiap hari itu selembar gitu ya, ada kadang 1.000, kadang 2.000. Nah tapi yang Hapsari aku yang udah diisi itu ketinggalan di kantor ya, jadi waktu aku nge-record ini kan di rumah, aku jadi belum bisa tunjukin. Mungkin next buat budgeting Desember sekalian aku tunjukin berapa hasil Hapsari aku ya. Mungkin gak banyak, tapi setidaknya sebelumnya jalan dan jajan aku gak pernah bersisa, kali ini bisa aku sisihin minimal 30.000 rupiah gitu ya sebulannya. Nah sisa dananya itu bener-bener mirip sama bulan lalu ya, bulan lalu 113.000 dan bulan ini 115.000. Jadi mungkin ini menggambarkan kondisi perekonomian atau kondisi keuangan yang aku kelola banget deh ya, dengan standar rata-rata sisanya segitu, berarti pengeluarannya juga ya segitu gitu ya, nggak terlalu jauh dari bulan sebelumnya, dan kemungkinan untuk bulan depan lagi di bulan Desember 2022 juga bakal sama lagi. Nah ini yang pertama tabungan gas, atau ini sinking fund ya, tapi ini lebih karena seadanya, aku pakainya amplop yang dikasihin label gitu ya, sesuai dana yang aku sisihkan. Hanya ada 4 sinking fund aku. Yang pertama tabungan gas, yaitu biasanya aku ambil dari sisa dana beras dan gas sesuai masih ya kebutuhannya, karena aku pakai gas yang 5,5 kilo itu dia nggak habis dalam waktu 1 bulan. Nah tadi aku tukarin dulu uangnya ke yang receh-recehan supaya kebagi gitu ya, recehannya nggak numpuk di satu slot sinking fund nantinya. Kemudian selain tabungan gas ada tabungan skincare, terus ada tabungan buat motor, dan juga ada tabungan logam mulia. Jadi sebenarnya kayak motor, skincare, sama gas ini tabungan jangka pendek banget ya, karena itu aku nyisihin uang yang buat dipakai dalam waktu deket-deket banget gitu, sesuai kebutuhan. Kayak buat motor bisa buat ganti oli, dan bisa juga buat nambahin waktu bayar pajak ntar. Skincare juga gitu, jadi kalau ada yang habis, jadi aku nggak ngambil cukup banyak di uang jajan gitu ya, atau nggak minta sama pak suami terlalu banyak lagi gitu ya kalau skincare aku habis di waktu yang sama, tapi pakai uang yang aku sisihin ini setiap bulannya, dan nggak banyak gitu ya, kadang juga udah diambil. Nah kayak motor ini masih ada 20.000, aku tambahin 30.000, jadi buat pas ntar bulan depan aku bisa ganti oli gitu ya. Receh-receh aja, nggak masalah sih bagi aku ya, tapi mungkin buat tahun depan aku bakal nyisihin dana sinking fund aku itu buat dipisahin gitu ya, buat yang jangka pendek dan jangka panjang, tapi tetap realistis, nggak muluk-muluk nominalnya, nggak memaksakan diri juga. Mungkin ada di sini teman-teman yang sinking fundsnya itu disisihkan di awal, nggak kayak aku kan nunggu ada sisa dana gitu ya. Tapi ya realistisnya bagi aku kayak gitu ya, karena kalau aku budgetin di awal buat nabung-nabung yang sinking fund segini, takutnya nggak cukup. Tapi karena selain alasan karena takut nggak cukup, karena aku sama pak suami juga udah menyisihkan dari pendapatan kami masing-masing buat ditabung gitu ya. Jadi dana yang dikelola ini hanya dana buat keperluan sehari-hari. Jadi kalau ada sisanya buat ditabung alhamdulillah, tapi kalau misalnya memang mepet atau hasilnya cuma receh-receh, sisanya gak masalah banget, karena kami ada tabungan utama yang memang sudah kami sisihkan dari pendapatan kami masing-masing gitu ya. Skincare nggak banyak juga, 20 ribuan aja, karena dana sisanya nggak banyak, jadi ya sesuaiin aja gitu ya. Nah lanjut juga selanjutnya ntar ada logam mulia. Nah di logam mulia juga aku nggak banyak nabung,
dari hasil sisa budgeting ini hanya 25 ribuan SAR, tapi sebelumnya aku ada rezeki tambahan. Jadi di bulan November ini sebenarnya aku udah nabung 100 ribu buat logam mulia, tapi dari sisa budgeting ini jadinya nggak banyak lagi aku ambil slotnya gitu. Pernah nggak sih teman-teman dengar ya, kondisi uang di tiap-tiap orang berbeda itu? Mungkin kita ngelihat si A, wah banyak banget pengelolaan uangnya dalam sebulan gitu ya, keperluan maksudnya dana yang dikelola atau gaji yang diterima. Tapi kita juga nggak tahu loh, semakin tinggi pendapatan kita maka gaya hidup kita dan kebutuhan kita itu juga akan semakin tinggi. Jadi apa yang ada aja kita syukuri gitu loh. Kita kadang bisa melihat orang enak dari luarnya gitu ya, tapi kadang kita juga nggak tahu seberapa banyak kebutuhannya, seberapa banyak masalah-masalah lainnya yang nggak di-up ke publik gitu ya. Karena orang-orang itu termasuk kita gitu ya, termasuk saya dan mungkin teman-teman juga, kita meng-share sesuatu ke sosial media itu yang bahagia-bahagianya aja. Karena kalau kita berbagi kesedihan kepada orang-orang yang gak begitu dekat sama kita, itu gak akan membantu kok, malah mungkin dijulitin dan bikin kita drop gitu ya. Jadi kita tetaplah bahagia dengan internal kita gitu ya, nggak usah terlalu melihat ke dunia luar. Jadi kayak kalau misalnya nonton budgeting, kalau misalnya ada ngeliat yang gajinya tinggi bisa ngasilin pendapatan yang banyak maksudnya, atau tabungannya banyak, nggak apa-apa disolawatin aja. Tapi teman-teman juga bisa jadi motivasi gitu ya, persenan tabungannya aja misalnya. Kira-kira beliau nyisihin sekitar 2%, nah kita juga bisa 2% dari pendapatan kita. 2% dari pendapatan mereka mungkin lebih banyak, tapi ya 2% dari pendapatan kita ya kita sisihin juga gitu ya, nggak masalah. Yang penting kita belajar caranya, bukan nominalnya gitu ya, belajar kebiasaannya, bukan kita harus membanding-bandingkan nominalnya. Nggak masalah kalau kita progresnya nggak secepat yang lain, misalnya kayak tabungan logam mulia aku gini ya. Mungkin ada teman-teman yang bisa ngumpulin tabungan logam mulia hanya dalam waktu 1 bulan atau 2 bulan, tapi kalau kamu dalam jangka waktu yang lama, it's okay gitu, nggak masalah. Setiap orang itu punya progres yang berbeda. Misalnya kayak pohon aja ya, bertumbuh itu nggak harus selalu berbunga loh, nggak harus selalu kelihatan bunganya gitu. Bisa jadi pohon itu tumbuh dengan akarnya yang menguat gitu ya, jadi nggak selalu yang nampak di permukaan. Bisa jadi dia juga bertumbuh akarnya yang menjalar lebih dalam ke tanah dan lebih kuat, jadi supaya ketika kena angin itu nggak goyang kuat gitu ya pohonnya. Oke gitu deh video aku kali ini. Jangan lupa subscribe ya, bye bye.